Kenapa? Ini yang mana? Ini dikasih saya yang mana ya? Iya. Apa mau pakai laptop dulu kan? Nggak apa-apa, ini aja. Bisa di ini kan? Ada yang nggak hadir hari ini? Instagramnya sudah saya buka, bisa kalian absen yang sudah hadir. Sambil nunggu yang masih di luar ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa, Dek. Sebelum kita memulai berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang farmakologi obat GI tract. GI itu singkatan dari? Jadi kita akan mempelajari obat-obatan terkait yang digunakan dalam obat-obat pencernaan, sistem pencernaan. Obat yang akan kita pelajari adalah obat untuk penyakit tukak peptik atau peptic ulcer. Lalu ada obat anti-emetik, anti-muntah, pencahar atau laksan. Lalu ada obat anti diare. Mungkin kalian sudah pernah
aktif ini adalah kurus pada lambung. Masalah yang sebagian besar karena adanya peningkatan HCl atau asam lambung. Obat yang biasa digunakan apa? Yang kalian tahu biasanya? Yang biasa digunakan obat gagal. Kamu penggunanya? Enggak. Antasida. Apalagi? Omeprazol. Omeprazol untuk mual kulitnya nanti. Omeprazol pernah pakai? Ada lagi? Suprapat. Ada lagi? Kalian pakai itu? Oh pakai? Oh pakai suprapat. Ada lagi? Ranitidin? Ada yang pakai? Pakai. Siapa? Kamu menggunakan ranitidin? Kenapa kok? Asam lambung. Kenapa? Stres? Stres banyak belajar? Stres. Atau karena memang pola makan? Pola makan. Pola makannya gimana? Satu menit. Makan terus? Makan cepat. Makan selalu cepat. Ya, jadi kita akan mempelajari itu ya, beberapa obat yang biasa digunakan, kita sering gunakan. Kita awali dengan dispepsia. Dispepsia ini adalah satu gejala yang didapatkan saat kita mengalami gangguan pada saluran pencernaan kita. Dispepsia adalah kumpulan gejala saluran pencernaan atas, meliputi rasa nyeri atau tidak nyaman di area gastroduodenum atau epigastrium. Rasanya itu bisa terbakar, bisa nyeri, bisa rasa penuh, bisa cepat kenyang, bisa mual dan muntah. Kamu biasanya apa yang kamu rasakan saat kamu nyeri? Mual. Nyeri. Nyerinya seperti apa? Panas dada. Panas dada. Yang ditusuk. Yang ditusuk-tusuk. Kayak ditusuk-tusuk apa kayak diremes-remes? Banyak yang jawab, banyak yang mengalami ya. Banyak yang suka makannya nggak teratur atau suka seblak. Seblak itu kan jadi dispepsia itu seperti ini ya. Dispepsia. Kalau kita ngomong dispepsia itu bukan sebenarnya dia bukan diagnosa, tapi suatu gejala. Nanti penyebabnya apa dia itu? Bisa lupus atau mungkin ada gastritis. Kalau lupus kan sampai luka ya. Gastritis adalah radangan pada mukosa lambung. Jadi nanti penyebabnya apa? Dispepsia adalah rasanya, maksudnya gejalanya itu adalah dispepsia. Nah, ini secara umum dispepsia ada 3 kriteria. Jadi ini tidak mengartikan kalau dikriteriakan seperti ini maka obatnya akan berbeda, tidak. Tapi ini adalah gejala yang dirasakan seorang. Maka akan beda-beda orang yang merasakan. Satunya ada yang merasa kayak melilit, saat kamu tuh melilit. Ada yang rasa tuh penuh subah, nggak mau makan sedikit aja rasanya kayak penuh gitu. Nah, itu adalah gejala yang berbeda-beda yang dialami tiap orang. Ada dispepsia yang dengan keluhan seperti ulkus, adanya luka, yaitu nyeri epigastrium yang terlokalisasi, jadi terlokal, nyerinya khas. Pasien bisa ngomong sakitnya sebelah mana, seperti kalian bisa bisikan atau ditanyakan dulu sakitnya sebelah mana, atau saat kalian tekan di regio abdomen dia akan rasakan sakit yang lebih parah itu daerah mana. Makanya waktu menekan pemeriksaan fisik waktu palpasi, usahakan bisa semua regio itu terpalpasi supaya bisa tahu yang mana yang nyeri, ya nggak ada yang kelewatan karena itu mewakili organ yang di bawahnya ya. Seperti epigastrium itu kan mewakilinya ada di bawah, di sini ada lambung, jadi bisa mewakili organ yang ada di situ. Kalau dispepsia dengan keluhan seperti ulkus, ada nyeri epigastrium terlokalisasi, nyeri hilang setelah makan atau pemberian antasida, nyeri saat lapar itu sebagai nyeri episodik. Jadi saat lapar dia sakit, setelah makan dia sembuh. Itu yang dispepsia yang gejalanya seperti ada ulkusnya. Lalu ada juga dispepsia dengan gejala dismotilitas. Dismotilitas adalah gangguan dari pergerakannya. Maka rasanya apa? Penuh karena makanannya ada di lambung, nggak mau turun, nggak mau ke usus. Jadi rasanya penuh, mudah kenyang, cepat merasa penuh saat makan, mual muntah, nggak bisa naik, nggak bisa karena makanan nggak bisa turun, dia tertahan di lambung, akhirnya merangsang ke atas. Rasa tidak nyaman bertambah saat makan. Lalu ada juga dispepsia non spesifik, tidak ada gejala dari kedua tipe di atas. Jadi ada pasien yang ditanya sakitnya seperti apa, kalian kan mesti nanya, harus dikejar ya. Sakit nyeri, nyerinya itu seperti apa?
nggak penuh, tapi ya nggak enak, melilit juga enggak. Nah itu dispepsia yang non spesifik, gejalanya tidak khas. Kalau ini kan dismobilitas dan juga ulkus. Ya. Nah, bagaimana terapinya? Terapinya tidak berdasarkan dari keluhannya ini, tapi penyebabnya. Yang pertama bisa jadi karena asam lambung, efek hipersensitivitas dari lambung karena asam lambungnya meningkat. Bisa juga karena prokinetik memperbaiki gangguan mobilitas lambung. Kalau pergerakan dari makanan dari lambungnya itu kontraksinya berkurang, gagal untuk turun ke usus, maka dia akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman itu tadi. Maka kita berikan obat-obatan prokinetik. Antidepresan untuk mengatasi gangguan psikologis, mempercepat pengosongan lambung dan memanipulasi persepsi nyeri. Antidepresan ini sudah sering sekarang banyak dicampurkan dengan obat-obatan untuk menghambat produksi asam lambung. Kenapa? Karena banyak asam lambung terproduksi meningkat karena stres. Ya, jadi sekarang ini banyak antidepresan yang sudah digabungkan dengan obat-obatan untuk menekan produksi asam lambung. Nah, ini dispepsia. Kalau tadi kan tipenya seperti apa? Lah, ini ada dispepsinya dibagi dua penyebabnya. Kalau ini berdasarkan penyebabnya. Penyebabnya apakah di dalam lambungnya atau esofagus itu ada kerusakan atau tidak? Ada masalah atau tidak? Kalau di situ memang ada, misalnya ada luka atau ada peradangan, gastritis, maka dia disebut sebagai organik, dispepsia organik. Namun apabila di dalam lambungnya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, hanya rasa yang tidak nyaman aja, disebut sebagai non-organik. Ya, jadi dispepsia organik terdapat penyebab yang mendasari seperti ulkus peptikum, ada luka pada lambungnya, atau ada luka pada duodenumnya, lambung, gaster atau duodenum. Lalu di sini ada GERD, gastroesophageal reflux disease. Apa itu? Naik mana? Oke. Ya, jadi asam lambung itu naik ke atas, menimbulkan GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi mana naik ke atas? Harusnya itu kan esofagus paling bawah sebelum ke lambung itu kan ada kuncinya, ada pintu ya, ada sphincternya, harusnya dia nutup. Normalnya dia nutup. Tapi pada kondisi ini dia buka, sehingga asam lambung akan naik. Kenapa buka? Kelemahan otot disebabkan karena pola makannya bagaimana? Tidak teratur. Kenapa makan tidak teratur menyebabkan kelemahan otot? Posisinya bagaimana? Ya, salah satu pemicunya adalah karena setelah kamu makan, lambungmu kan penuh, harusnya kan ke bawah, tapi kamu tuh posisinya tidur. Kalau tidur maka posisinya kan datar, mendorong ke atas. Maka kalau setelah makan jangan tidur, duduk dulu, biar kan ada sebagian yang turun dulu. Ya, jadi akhirnya karena sphincternya ini tekan terus makanan dari lambung, akhirnya dia blokos, bisa buka. Ya, itu atau ada kanker, ada penggunaan alkohol atau obat-obatan kronis. Hati-hati, obat-obatan kronis ini juga bisa menyebabkan iritasi, kerusakan pada mukosa lambung. Obat-obatan kronis yang paling sering digunakan yang mengganggu lambung itu adalah NSAID. Apa? Non-steroid anti-inflammation. Jadi obat-obatan anti-inflamasi. Contohnya samefenama, natrium diklofenam. Nah, itu adalah obat-obatan yang paling sering digunakan untuk nyeri orang-orang lansia, nyeri lutut dikasih natrium diklofenam. Lama-lama yang terjadi apa? Lututnya nyeri karena ada mukosa yang terkikis, efek dari penggunaan obat yang kronis. Makanya hati-hati penggunaan obat-obatan NSAID anti nyeri. Selama ini sampai sekarang yang dianggap aman terhadap lambung NSAID adalah paracetamol. Kalau orang dia pasiennya itu nyeri, ada di lambung, nyeri, sebang, lilit itu, jangan diberikan obat anti nyeri yang lain selain paracetamol. Karena yang lain itu akan memicu lagi asam lambungnya dan semakin menipis, asamnya semakin asam. Pakai paracetamol. Atau ada terapi lagi bisa ditambahkan obat-obatan yang
menghambat produksi asam lambung. Biasanya digabungkan dengan entah itu ranitidin atau omeprazol atau bisa juga ditambahkan dengan antasida. Gitu. Jadi untuk mengimbangi efek dari obat-obatan NSAID tadi. Nah, kalau yang non organik ini ditandai dengan nyeri atau tidak nyaman perut bagian atas yang kronis atau berulang tanpa abnormalitas pada pemeriksaan fisik dan endoskopi. Jadi dilakukan endoskopi ternyata di dalam nggak ada apa-apa, mukosanya normal. Nah, itu disebut sebagai non organik. Ya, ini biasanya pada pasien yang stres, pikir terus. Stres bukan gila loh ya. Stres bukan gila loh ya. Kebayaan. Biasanya orang-orang introvert itu loh yang suka mikir sendiri itu, mikir mojok itu biasanya ya. Mikir sambil mojok itu, hati-hati tuh. Ya, jadi tulis aja, stres itu dinikmati, hidup itu pasti stres. Hidup itu ada masalah, nggak ada yang hidup yang tidak ketemu masalah. Tapi bagaimana kita memaknai masalah itu yang penting. Jangan satu masalah yang kecil dianggap besar. Nah, kamu yang kecil dianggap besar dipikir terus, nah lama-lama kan merugikan diri sendiri. Nah, ini etiologinya, penyebabnya ini adalah sebagian besar karena yang dispepsia fungsional, berarti bukan karena ada gangguan pada organnya. Jadi sebagian besar adalah karena fungsional, lalu ada dilanjutkan dengan ulcus pepticus, ada kerusakan atau luka di lambung, ada GERD, gastroesophageal reflux disease, ini dan lain-lainnya. Ada kanker lambung, gastroparesis. Gastroparesis ini berarti lambungnya itu nggak bisa mengkontraksi dengan baik. Akhirnya dia lemah ya, paresis ya lemah. Akhirnya dia makanannya nyantol di situ, nyantol, nggak bisa lanjut ke infeksi Helicobacter pylori. Nah, kalau kita berbicara seperti ini, infeksi Helicobacter pylori berarti obatnya adalah antibiotik. Tidak hanya obat untuk menetralkan asam lambung, antasida atau obat yang menghentikan asam lambung, tapi juga harus diberikan antibiotik. Pankreatitis kronis, peradangan pada pankreas, penyakit kandung empedu, ini juga nggak nyaman. Batu empedu itu juga menyebabkan nggak nyaman. Itu kalau nggak diambil batunya ya kan terus seperti itu. Dikasih obat-obatan untuk menetralkan asam lambung atau untuk menghambat produksi asam lambung hanya sebentar saja dia berefek mengurangi rasa tidak nyamannya, tapi akan terus sakit sampai batunya pecah. Parasit usus, berarti obatnya juga antiparasit. Lalu ada malabsorpsi karbohidrat, ini juga menyebabkan tidak nyamanan pada saluran pencernaan. NSAID ini ya paling banyak ini menyebabkan nyeri pada lambung. Antibiotik suplemen gizi, antibiotik ini juga hati-hati, ada beberapa antibiotik itu yang juga memang mengiritasi lambung, ada erythromycin, lalu ada juga cefadroxil, itu juga tidak nyaman pada lambung. Ini tuh kalian juga akan tahu, kalian akan belajar juga sama pasien akan datang minum obat antibiotik ini, kalau saya nggak nyaman, jadi dia nggak bisa dengan obat itu. Tapi tidak semuanya ya, kembali lagi tidak semua orang merasakan hal yang sama. Penggunaan cefadroxil pada beberapa orang menyebabkan ketidaknyamanan pada lambung, tapi tidak semuanya. Obat itu bisa selektif, makanya kalau kita berbicara itu pengobatan itu adalah seni menggabungkan obat. NSAID itu banyak, tapi kamu mau milih yang mana? Itu seni. Kamu permainan dosis juga, bukan permainan dosis. Dosis itu ada range-nya kan, ada dosis minimal, ada dosis maksimal. Dosis misalnya paracetamol 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Nah, kamu mau ngambil dosis yang mana itu berapapun boleh. Mau ngambil yang dosis yang 10 boleh, mau ngambil yang 15 boleh, enggak apa-apa, ada yang salah. Nah, nanti seninya adalah kamu mau ngambil berapa di antara ini. Ada yang saya ngambil 10 aja kurang, akhirnya saya tambahkan 15. Ada yang berpikir seperti itu. Ada yang berpikir gini, aku ngambil minimal aja ya, tapi aku tambahkan obatan yang lain, NSAID yang lain, supaya efeknya adalah sinergis. Kemudian paracetamol bersama asam fenamate itu efeknya sinergis. Ini minimal, asam fenamate yang minimal, tapi hasilnya adalah itu seni. Bagaimana kalian menggabungkan itu? Ya, lalu penyebab yang lain ada metabolik, ada diabetes mellitus, tiroid, paratiroid. Hati-hati ya, diabetes mellitus itu kemana-mana efek sampingnya, ke lambung, gastropati.
ke saraf neuropat. Jadi semua organ yang ada di dalam tubuh kalau sudah kena diabetes mellitus itu bisa jadi pati di belakang. Nefropati. Jadi kalau sudah kena diabetes hati-hati. Makanya dia ini kalau bisa kalian harus bagaimana cara menghindari terjadinya diabetes mellitus atau terapinya harus benar-benar bisa stabil gula darahnya. Komplikasinya kemana-mana. Kan kalian nanti belajar ya, diabetes mellitus ada mikroangiopati, ada makro, ada mikroangiopati. Ada dua kan, itu efeknya kan kemana-mana. Mikro seperti apa organnya yang kena bagaimana, makro bagaimana. Jadi hati-hati. Ini juga bisa ke gastropati. Iskemia usus, ada juga kanker pankreas ataupun adanya tumor abdomen itu menyebabkan ketidaknyamanan atau dispepsia. Ini ya sama seperti tadi ada GERD, gastroesophageal reflux, selalu ada peptic ulcer, ada stress related mucosa injury. Jadi ya memang karena disebabkan stres. Ini dikatakan paling banyak adalah penggunaan NSAID. Meskipun ada obat-obatan yang lain yang juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan pada lambung. Nah, kita berbicara tentang peptic ulcer atau tukak peptik atau peptic ulcer disease, penyakit tukak lambung. Adalah lesi pada lambung atau duodenum. Bagaimana bisa terjadi? Tukak peptik itu adalah luka ya pada lambung terutama, atau juga bisa terjadi pada duodenum. Luka. Bagaimana bisa terjadi luka? Karena ketidakseimbangan antara faktor agresif dan faktor defensif. Agresif itu yang menyerang, defensif adalah pertahanan. Nah, kalau menyerangnya itu lebih kuat dibandingkan pertahanan, maka akan terjadi kerusakan. Faktor agresifnya itu apa? Seperti sekresi asam lambung. Asam lambung yang terus meningkat, produksinya sangat banyak. Adanya pepsin, adanya infeksi Helicobacter pylori. Dan dengan ini dibandingkan dengan faktor defensifnya adalah faktor pelindungan mukosa dari lambung. Jadi kalau misalnya asam lambungnya ini meningkat, tapi perlindungannya itu juga meningkat, maka seimbang, tidak menimbulkan efek. Tapi kalau misalnya asam lambungnya ini lebih tinggi dibandingkan faktor pelindungannya, ya lupa lagi ya, karena mengiritasi. Gampangannya HCl itu kan asam ya, asam sekali. Kalau kalian kena asam aja kan rasanya udah berbeda di luar. Kalau di perut kan nggak kelihatan, di luar kelihatan nih. Sama seperti kalau misalnya alergi, ada eritema merah-merah kan. Kalau kita menjelaskan ke pasien, kenapa bisa jadi sesak? Karena eritema ada peradangan di situ. Kalau di dalam kan kelihatan merah-merah, tapi kalau di dalam saluran nafas merahnya nggak kelihatan, nanti langsung ada gejala. Di sini juga membengkak. Akhirnya saluran nafasnya ya. Lalu defensifnya tadi ada perlindungan dari mukosa, yaitu adanya prostaglandin. Nanti obat-obatannya juga berhubungan dengan ini. Gastrik mukus cairan yang dikeluarkan oleh gaster itu, lalu bikarbonat, ada juga aliran darah mukosa. Ini sebagai faktor defensifnya, sebagai faktor perlindungannya. Kalau ini bermasalah, ini akan bekerja lebih kuat, mempercepat untuk terjadinya kerusakan pada lambung. Obat-obatannya nanti juga dari sini, bagaimana cara menekan agresifnya, meningkatkan juga faktor defensif untuk obat-obatannya nanti ya. Ini obat-obatan yang digunakan adalah gangguan asam peptik dibagi menjadi dua, yaitu mengurangi keasaman lambung sebagai faktor agresif tadi, lalu meningkatkan pertahanan mukosa sebagai defensif. Ini ada yang membagi jadi dua. Mengurangi keasaman lambung ini ada yang menetralkan asam lambung, yaitu antasida saja. Ada yang menghambat produksi asam lambung, H2 blocker atau PPA, PPI gitu. PPI, proton pump inhibitor, PPI. Jadi ada yang bisa, karena ini cara kerjanya berbeda. Ada yang dijadikan satu karena dia kerjanya adalah sama-sama bekerja di kondisi asam. Jadi keasaman intra lambung bisa memakai antasida yang seperti kalian sampaikan tadi. Ada contohnya Milanta, ada Proma, ada banyak ya, apa saja ya. Banyaklah obat-obatan antasida yang beredar di pasaran. Lalu ada H2 reseptor antagonis atau H2 blocker, lalu proton pump inhibitor. Yang pertahanan yang kalian sebut tadi ada supralfat, ada prostaglandin analog, dan juga ada bismuth. Kita lihat satu-satu. Dari antasida, ini tadi dia bekerja di keasaman lambung tapi tidak menghambat produksi asam lambung, tidak mengurangi volume HCl yang dikeluarkan lambung,
Dia merupakan basa lemah yang bereaksi dengan asam hidroklorida atau asam HCl, HCl dari lambung untuk membentuk garam dan air. Jadi antasida ini sifatnya basa lemah. HCl, asam lambung, sifatnya asam. Maka kalau basa lemah bergabung dengan asam, ini akan terbentuk garam dan air. Keasamannya akan berkurang. Tapi hati-hati nanti penggunaannya pada obat-obatan tertentu untuk menetralkan ini, pemberian basa yang berlebihan bisa menimbulkan alkalosis metabolik. Meskipun sebenarnya tujuannya adalah tepat, asam diberikan basa, tapi kalau basanya berlebihan tubuhnya akan menjadi basa. Mempengaruhi penyerapan obat lain dengan mengikat obat atau meningkatkan pH intralambung sehingga kelarutan obat berubah. Nah, antasida tidak boleh dikonsumsi bersama dengan obat-obatan yang lain. Kenapa? Karena antasida akan mengikat obat-obatan tersebut. Kalau obat-obatan tersebut diikat oleh antasida, maka obat-obatan itu tidak bisa diserap oleh tubuh. Penyerapannya terganggu. Pertama. Yang kedua, dengan pemberian antasida, maka pH lambung yang harusnya asam dia menjadi lebih basah. Tidak semua obat-obatan itu bisa bekerja pada lingkungan basah. Jadi dia bisa mempengaruhi penyerapan obat dengan dua cara. Satunya mengikat sehingga tidak bisa diserap, satu lagi membuat lingkungan di lambung tersebut menjadi basah. Obatnya tidak bisa bekerja pada lingkungan yang basah. Itu antasida. Nah, ini macam-macam antasida. Ada natrium bikarbonat, ada kalsium bikarbonat, ada magnesium hidrosida, ada aluminium hidrosida. Nah, kalau natrium bikarbonat, ini bertemu dengan HCl, maka dia akan terbentuk karbon dioksida dan natrium klorida, NaCl. NaCl itu sifatnya adalah menarik air. Sehingga kalau dia produksinya tinggi, maka akan menyebabkan retensi cairan di dalam tubuh. Efeknya nggak bagus untuk pasien gagal jantung, hipertensi, dan pasien insufisiensi ginjal. Pasien gagal jantung, hipertensi itu kan sebenarnya salah satu terapinya kan membuang cairan. Hipertensi diberikan diuretik supaya cairannya kebuang. Nah, ini dengan pemberian natrium bikarbonat ini, maka semakin tinggi retensi cairan di dalam tubuh ini, juga akhirnya kita harus berhati-hati pada pasien. Apakah nggak boleh sama sekali? Enggak, harus hati-hati aja penggunaannya. Jadi semua obat itu kita bisa memikirkan positif negatifnya, untung dan ruginya, kelebihan dan kekurangannya. Kalsium karbonat bereaksi dengan HCl membentuk karbon dioksida dan kalsium klorida. Nanti akhirnya lebih bisa. Ini pemberian berlebihan natrium bikarbonat dan kalsium bikarbonat akan menyebabkan hiperkalsemia dan alkalosis metabolik. Pemberian kondisi basah yang berlebihan akan menyebabkan alkalosis metabolik. Jadi ada dosis yang ditulis. Dosis apakah harus hafal? Ya harus hafal kalau kamu mau pakai obat itu. Harus hafal saat kamu mau pakai obat itu. Jangan sampai kamu pakai obat itu tapi nggak tahu dosisnya, salah. Apakah semuanya? Ya kalau kamu nggak pakai semuanya ya aman lah, nggak apa-apa. Kalau nggak hafal, yang penting yang kamu pakai hafal. Kecuali ujian. Kalau ujian, kamu kan nggak bisa milih saya mau pakai obat apa, kecuali diperbolehkan. Kamu dipersilahkan untuk memilih obat analgetik, antibirotik yang tepat untuk pasien ini. Terserah kamu mau memilih apa. Tuh ya. Kalau sudah seperti itu enak kamu hafalnya sesuai yang kamu mau menulisnya. Tapi kalau yang sudah ditentukan, gunakan misalnya simetidin pada pasien yang diberikan simetidin. Kalau kamu nggak tahu dosisnya, nggak tahu bagaimana cara penggunaannya, ya salah. Oke. Nah, di sini ada magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida. Magnesium hidroksida ketemu dengan HCl akan membentuk magnesium klorida dan air. Aluminium hidroksida ketemu dengan HCl akan membentuk aluminium klorida dan air. Nah, dua obat ini memiliki efek yang berbeda. Dua-duanya sama menjadikan basa, tapi yang magnesium hidroksida ini akan menyebabkan diare. Setelah konsumsi ini, asam lambungnya mungkin lebih basah, tapi efeknya adalah diare. Setelah konsumsi aluminium, lambungnya mungkin lebih basah, tapi menyebabkan konstipasi. Ini adalah dua efek yang bertolak belakang, berlawanan. Sehingga supaya tidak terjadi kedua efek, obatnya digabung. Coba kamu cek obat-obatan antasida. Biasanya magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida. Kamu cek di Milanta mungkin, Milanta, Desanta, Roma, itu kamu cek.
gabungan magnesium hidroksida sama aluminium hidroksida. Tujuannya apa ya? Supaya tidak terjadi diare dan tidak terjadi osidasi. Gitu. Jadi boleh ya digabung, boleh seni lagi, kembali ke seni. Kalau nggak main seni kan kita nggak tahu nih. Ya udah diare aja, nggak usah diapa-apakan. Oh ternyata bisa digabung. Dengan pola pikir kita, oh coba kalau digabung kita lakukan penelitian, oh bisa. Jadilah. Lalu antagonis reseptor H2 blocker. Jadi dia ini bekerja untuk menghambat produksi asam lambung. Contohnya, kalau gini-gini kalian harus hafal ya. Ini golongannya apa gitu. Kalau main farmakologi, ini golongannya apa. Tapi nanti kalau misalkan nulis resep ya cukup kamu mau ngasih apa, mau di resep ini mau ngasih ranitidin, nanti tinggal tulis resipe ranitidin nomor berapa. Jadi antagonis reseptor H2 ini contohnya adalah simetidin, ranitidin, famotidin, dan nizatidin. Dia inhibitor kompetitif di reseptor H2 parietal dan menekan sekresi asam. Jadi dia menghambat reseptor H2 yang ada di sel parietal. Kalau reseptor H2 ini diblok, maka tidak akan diproduksi asam, tidak akan diproduksi H+. Penekanan asam pada malam hari oleh antagonis H2 menghasilkan kesembuhan yang efektif sebesar 80-90% setelah 6-8 minggu pengobatan. Jadi ini bisa diberikan pada malam hari sebelum tidur. Ada juga PPI, proton pump inhibitor. Ini ada omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol, rabeprazol, dan pantoprazol. Ini mungkin juga banyak yang pakai ya, tadi sampaikan ada omeprazol. Omeprazol banyak yang pakai, lalu lansoprazol juga banyak, pantoprazol ini juga banyak. Bioavailabilitas obat berkurang 50% oleh makanan. Dia menghambat HK ATPase. Pompa HK ATPase ini dihambat sama dia. Bioavailabilitas obat berkurang 50% oleh makanan ini maksudnya apa? Mengatasi kalau efek obatnya Oke, bioavailabilitas itu efek yang ada di dalam tubuh ya. Sebenarnya keaktifan obat di dalam tubuh namanya bioavailabilitas. Kalau dia digabung dengan konsumsinya bersamaan dengan makanan, maka bioavailabilitasnya berkurang 50%. Untuk mengurangi bioavailabilitas, untuk menjaga supaya bioavailabilitas itu tetap tinggi, kita bisa menggunakan rute-rute pemberian obat. Memilih berdasarkan rute-rute pemberian obat. Kan ada rute pemberian obat melalui P, IM, C, SC, oral. Bioavailabilitas paling rendah berada di oral, paling tinggi ada di Oke. Ya, jadi pemberian PPI ini tidak boleh bersamaan dengan makanan. Nah, ini selanjutnya adalah supralfat. Supralfat ini melindungi mukosa. Tadi ada beberapa yang sudah menggunakan. Di air atau di larutan asam, bahan ini membentuk suatu pasta kental tahan lama yang selektif mengikat ulkus atau erosi hingga 6 jam. Bagaimana dia mengikat? Supralfat ini bermuatan negatif. Dia akan berikatan dengan protein yang bermuatan positif di ulkus atau erosi. Jadi kalau tadi antasida itu langsung bekerja menetralkan, membuat asam menjadi lebih basah. Nah kalau ini bekerjanya dia berikatan dengan protein yang ada di ulkus. Ulkus kan luka. Misalnya ada lambung, mukosa lambung, terus di sini ada luka. Nah, supralfat ini yang ikatan ionnya adalah negatif. Sementara di luka ini proteinnya berion positif, maka ini akan berikatan dengan yang ada di luka ini, sehingga akan tertutup berikatan. Kalau dia berikatan dia akan nempel. Kalau dia nempel di ulkusnya, maka HCl-nya dia tidak bisa terlalu mengiritasi dari luka karena sudah tutup tadi. Jadi kalau misalnya diberikan supralfat tidak pada pasien yang ulkus, apa yang terjadi? Ya tidak bisa nempel. Artinya tujuan pemberian supralfat adalah pada pasien dengan ulkus yang ada lukanya, sehingga dia bisa berikatan. Kalau memang belum terbukti adanya ulkus tapi tidak nyaman pada lambung, adanya dispepsia, ya pakainya antasida atau PPI.
yang ada di usus. Jadi dia mengikuti gitu. Jadi dia membentuk suatu saluran fisik yang mencegah kerusakan akustik lebih lanjut. Dia juga merangsang sekresi bikarbonat dan prostaglandin mukosa. Kita tadi tahu bahwa bikarbonat dan prostaglandin juga merupakan salah satu pertahanan dari lambung. Lalu ada juga analog prostaglandin. Analog prostaglandin ini ada misoprostol. Misoprostol ini memiliki efek menghambat asam dan melindungi mukosa, merangsang sekresi mukus dan bikarbonat, serta meningkatkan aliran darah mukosa. Ini kita tahu bahwa ini semua tadi ada faktor pertahanannya. Jadi kita tingkatkan sekresi mukus dan bikarbonatnya, serta meningkatkan aliran darah dengan misoprostol. Misoprostol ini digunakan juga pada kondisi obstetrik ginekologi. Jadi dia digunakan selain sebenarnya dia obat untuk lambung ya, untuk dispepsia, tapi dia juga digunakan untuk terapi di reproduksi, kesehatan reproduksi. Nanti kalian bisa lihat apa sih sebenarnya misoprostol. Kita belinya juga susah karena ini obat-obatan terbatas yang tidak boleh digunakan secara bebas. Maka kita jarang menggunakan ini pada pasien gangguan pencernaan, karena ini sekarang lebih banyak dipakai di reproduksi. Merangsang sekresi mukus, ya ini tadi cara kerjanya misoprostol, sekresi mukus dan bikarbonat, serta meningkatkan aliran darah. Lalu ada senyawa bismut. Bismut ini ada bismut subsalisila dan bismut subsitrat. Dia melapisi tukak atau erosi yang tadi sama seperti dengan supralfa tadi, menciptakan lapisan protektif terhadap asam dan pepsin, merangsang sekresi prostaglandin, mukus dan bikarbonat. Jadi dia juga merangsang ini faktor pertahanan. Dia kerjanya seperti supralfa, melapisi juga. Kalau dilapisi kan seperti menutupi. Ada kelebihan lagi dari bismut, dia bisa membunuh H. pylori. Sehingga kalau curiga karena asam dispepsia yang disebabkan karena infeksi H. pylori bisa diberikan bismut. Jadi bismut selain untuk mengurangi rasa tidak nyamannya, dia juga bisa untuk membunuh atau menghilangkan dari imun. Nah, ini adalah fisiologi sekresi asam. Nah, ini adalah, pernah lihat? Tidak pernah. Ini kondisi di lambung kita. Ini di fundus, ini di antrum. Jadi di sini produksi asam lambung itu ada di sel parietal. Sel parietal ini akan mengeluarkan H+. H akan berikatan dengan Cl saat ada di lumen. Jadi obat-obatan kita yang menghambat produksi asam lambung itu bekerjanya di sini. Tujuannya apa? Supaya tidak mengeluarkan H. Supaya sel parietal ini tidak mengeluarkan H. Bagaimana caranya? Jadi di sini ada 3 reseptor. 1, 2, 3. Reseptor yang pertama ini adalah reseptor asetilkolin atau M3 reseptor. Asetilkolin ini kalau ada rangsang dari nervus vagus, maka dia akan produksi asetilkolin. Nah, adanya asetilkolin ini akan berikatan dengan reseptornya di sini. Nah, lalu selain dari reseptor ini, ada juga reseptor histamin. Histamin ini diproduksi sel ECL. ECL ini memproduksi histamin jika ada asetilkolin juga yang merangsang. Yang ketiga, ini adalah reseptor gastrin. Gastrin ini akan dibawa oleh pembuluh darah dari sel G. Sel G di dalam lambung. Jadi kalau ketiganya bertemu dengan reseptornya, asetilkolin bertemu dengan reseptornya, histamin bertemu dengan reseptornya, gastrin bertemu dengan reseptornya, maka sel parietal akan memasukkan kalium. Jadi kalium akan banyak masuk ke dalam sel parietal. Kalau sudah banyak kalium yang masuk ke dalam sel parietal, maka parietal ini akan mengeluarkan H. Gantian ya. Satu kalium yang masuk hanya keluar. Nah, obatnya bagaimana cara kerjanya? Pompanya untuk mengeluarkan H dan memasukkan K ini diblok. Proton pump inhibitor obatnya. Jadi proton pump inhibitor itu menghambat atau memblok dari pompa HK-nya tadi.
Nah, selain itu kita juga pakai yang menghambat kondisi asam lambung itu adalah H2 blocker. H2 blocker itu akan memblok di sini. Kalau ini diblok, maka ini tidak bisa bekerja, varietalnya tidak bekerja, tidak memasukkan kalium sehingga tidak bisa mengeluarkan gitu. Ya, itu cara kerjanya. Ini. Lalu selanjutnya selain bermain dengan lambung, asam, lalu perlindungan mukus, prostaglandin, kita juga berbicara terkait dengan obat-obatan yang mengkontraksikan dari lambung. Obat-obatan prokinetik. Jadi, apakah berfungsi obat-obatan yang prokinetik menyebabkan kontraksi pada lambung itu? Ada fungsi tertentu. Jadi memang pada saat asam lambung itu meningkat, asamnya lebih asam ya karena kondisi hanya tadi plus, plusnya tadi banyak, maka salah satunya tadi kan melilit. Melilit itu kan adanya rasa sebenarnya terjadinya kontraksi. Jadi melilit karena adanya kontraksi tadi seperti disampaikan sebelumnya tadi gejala dispepsia yang karena lupus itu kan rasanya melilit kontraksi. Terapinya juga akan diberikan obat-obatan untuk mengurangi kontraksinya, mengurangi kontraksi dari saluran pencernaan. Itu salah satu terapi. Tapi ada terapi lagi bahwa dia itu harus dikontraksikan. Jadi ada kondisi tertentu yang kontraksinya itu harus dihilangkan, ada kondisi tertentu yang kontraksinya itu harus ditingkatkan. Gitu. Jadi untuk memilih obat dispepsia pun nggak semua full rata kayak itu enggak, tapi tergantung dari kondisi pasien. Kamu bisa menganalisa ini penyebabnya seperti apa, karena apa. Kalau nyerinya itu memang karena melilit terus seperti di remas-remas itu karena ada kontraksi yang berlebihan, kasih obat yang mengurangi kontraksi. Tapi ada kondisi yang membutuhkan dia dikontraksikan. Seperti di sini pada kondisi GERD. Kalau GERD tadi kan asam lambungnya bisa naik ke atas ke esophagus gitu. Supaya tidak naik, maka sphincternya kita keluarkan. Maka dikontraksikan. Nah, itu obat ini bisa digunakan untuk meningkatkan sphincter esophagus bagian bawah yang berguna untuk GERD. Jadi ada saat dibutuhkan, ada saat tidak dibutuhkan. Agen yang meningkatkan pengosongan lambung yang berguna pada kondisi gastroparesis. Ini kan tadi juga menyebabkan tidak nyaman kan dispepsia, ini juga menyebabkan tidak nyaman atau dispepsia. Ada juga agen yang merangsang usus halus yang mungkin bermanfaat saat terjadi ileus pasca operasi. Operasi itu kan semuanya dilemahkan ya. Bahkan saat kamu selesai operasi, kalian nggak boleh makan ataupun minum sebelum tutup. Pernah tahu nggak? Sebenarnya kentut itu adalah indikasi bahwa pencernaan kita sudah bekerja secara normal. Kalau pencernaan kita belum bekerja secara normal, ya nggak boleh makan. Pada kondisi tertentu bisa diberikan obat supaya bisa kontraksi. Ya, karena ileus tadi bisa diberikan kontraksi. Agen yang mempercepat transit kolon. Jadi kalau adanya konstipasi nggak bisa berak, bisa kita berikan obat-obatan supaya kolonnya itu berkontraksi. Kalau dikontraksi kan didorong, akhirnya prosesnya bisa keluar. Jadi ada beberapa obat-obat yang menyebabkan dibutuhkan pada dispepsia untuk mengkontraksikan. Ini fisiologi sistem saraf enterik. Jadi begini, sebenarnya saraf enterik itu dia kontraksinya berdasarkan rangsangan. Kalau ada benda yang menekan dari lumennya, maka dia akan merangsang supaya terjadi kontraksi. Kalau ada makanan, kalau kita makan, maka makanan itu kita akan mengalami proses peristaltik, yaitu mencampur dan juga menggerakkan makanan di bawah. Kalau tidak ada makanan, maka tidak akan terjadi proses itu. Berarti makanan itu makanan itu menyebabkan terjadinya peristaltik. Kenapa? Karena sebenarnya refleks untuk bergerak, untuk berkontraksi peristaltik itu karena ada dorongan makanan tersebut. Jadi di lumen usus, kalau ada makanan masuk ke sini, ini kan akhirnya kan terlebar. Jadi lumennya akan terdorong ini, akan melebar. Itu akan memicu dikeluarkannya serotonin oleh sel EC. Jadi serotonin akan dikeluarkan karena ada penekanan pada
dinding dari ususnya ini akan dikeluarkan serotonin. Serotonin ini akan mengaktifkan IPAN sehingga dia akan menyebabkan si saraf ini mengkontraksikan otot. Ada perintah untuk mengkontraksikan otot. Jadi ada perintah dulu, ada pergerakan, ada yang rangsang untuk memberikan tekanan, baru memberikan saraf, memerintahkan saraf supaya dia bergerak. Sama seperti secara fisiologis, ada makanan masuk baru kristaltiknya. Kalau nggak ada makanan, kristaltiknya nggak akan terjadi kristaltik. Lalu obat-obatan apa saja yang digunakan untuk mengaktifkan kristaltik tersebut? Bisa digunakan agonis kolinomimetik atau inhibitor asetilkolinesterase. Inhibitor hambatan terhadap enzim asetilkolinase. Kalau ada ase ini berarti kan enzim. Berarti menghambat kerjanya enzim asetilkolinesterase. Atau kita bisa juga berikan obat yang agonis, berarti sama dengan kolinomimetik. Ini ada obat kalau agonis kolinomimetik adalah betanekol, lalu yang inhibitor asetilkolinesterase adalah neostigmin. Betanekol ini sudah jarang digunakan lagi, lebih banyak digunakan neostigmin. Kalau betanekol ini menstimulasi reseptor muskarinik M3 pada sel otot dan sinaps plexus myenterik. Betanekol dulu digunakan untuk pengobatan GERD, namun saat ini sudah tidak digunakan karena efek kolinergiknya cukup tinggi. Apakah neostigmin tidak memiliki efek kolinergik? Ada, efeknya sama, tetap memiliki efek kolinergik, tapi tidak sekuat dari betanekol, sehingga ini sudah tidak digunakan lagi. Neostigmin ini meningkatkan pengosongan lambung, usus halus, dan kolon. Neostigmin intravena digunakan secara klinis untuk pengobatan pasien rawat inap dengan distensi usus besar akut. Ya, ini seperti tadi contohnya, habis operasi nggak bisa bergerak ususnya, masih paralitik, masih lemah gitu, baru dikasih neostigmin. Efek kolinergik yang terjadi adalah adanya produksi air liur yang berlebihan, ada mual, muntah, diare, dan juga bradikardi. Sebenarnya sama, cuman ini lebih kuat. Jadi ini sudah jarang digunakan. Ada metoclopramid juga dan domperidone yang tadi disampaikan teman kalian. Metoclopramid dan domperidone ini dia bekerja mengkontraksikan lambung supaya makanan yang ada di lambung cepat turun ke usus, sehingga rasa tidak nyaman atau mual, rasa mualnya akan berkurang. Ya, dia bekerjanya sebagai antagonis reseptor dopamin D2. Jadi dia antagonis dari dopamin D2. Antagonis berarti blok ya. Blok dari reseptor dopamin D2. Nah, dia diblok sehingga terjadilah kontraksi. Di dalam saluran pencernaan, aktivasi dari reseptor dopamin akan menghambat stimulasi otot polos kolinergik. Jadi kalau dopamin dirangsang, reseptor dopamin dirangsang, akan terjadi stimulasi. Nah, domperidone ini akan terjadi hambatan stimulasi. Kalau dopamin dirangsang, hambatan stimulasi dihambat, jadi lebih rileks. Kalau dopamin dihambat, kalau dopamin dirangsang, kalau dopamin dia dihambat, maka terjadi kontraksi. Kalau dia dopamin itu diaktifkan, maka dia relaksasi. Dopamin menyebabkan relaksasi dari otot. Kalau dopaminnya dihambat, maka dia terjadi kontraksi. Jadi kayak kita biasanya kalau diaktifkan maka dia aktif gitu ya. Tapi ini enggak. Kalau ini dopamin diaktifkan, diikat dengan reseptor berikatan dengan bahannya, maka terjadinya relaksasi. Kalau dihambat, maka terjadilah aktivasi. Itu ya dopamin ini. Nah, kalau dia dihambat, maka terjadilah prokinetik, jadinya pergerakan. Agen ini meningkatkan amplitudo peristaltik esofagus, meningkatkan tekanan sphincter esofagus pada GERD, dan meningkatkan pengosongan lambung. Tetapi tidak memiliki efek mobilitas pada usus halus dan kolon. Jadi yang bergerak hanya dari lambung sampai ke usus, tapi usus dan kolon tidak bermasalah, tidak mengalami efek yang sama seperti lambung. Nah, metoclopramid dan domperidone juga memblokir reseptor dopamin D2 di zona pemicu komereseptor. Jadi metoclopramid dan domperidone ini bekerja untuk anti muntah di dua tempat. Yang satu dia
meningkatkan kontraksi lambung sehingga makanan cepat turun ke lambung. Yang satu dia memblok dari reseptor muntah sendiri yang ada di otak, di medula oblongata. Reseptor muntah ada di mana? Refleks pusat muntah ada di mana? Di medula oblongata. Ya, dia juga jadi dia selain menggerakkan lambung supaya memindahkan makanan dari lambung ke usus, dia juga bekerja di pusat muntah yang ada di medula oblongata atau juga di zona pemicu kemoreseptor. Nanti ada reseptornya, nanti kita lihat di gambar. Yang selanjutnya adalah makrolats. Makrolats ini adalah antibiotik. Dia selain bekerja sebagai antibiotik, antibakteri, dia juga menyebabkan adanya kontraksi. Contohnya ada erythromycin. Dia langsung menstimulasi reseptor motilin. Reseptor motilin ini adalah bahan yang menyebabkan peptida yang menyebabkan pergerakan dari usus. Ini erythromycin digunakan pada pasien gastroparesis. Obat ini digunakan pada pasien untuk perdarahan gastrointestinal atas untuk mendorong pengosongan lambung sebelum endoskopi. Jadi kalau memang sudah ada luka, dirasa ada perdarahan di lambung, terus kita kan lakukan endoskopi rutin ya. Kalau bukan rutin, maksudnya pemeriksaan endoskopi pada gangguan lambung itu kan adalah salah satu pilihan utama menggunakan endoskopi. Kalau ada banyak darah di situ, maka kan tertutup, kita nggak bisa lihat jelas. Darah yang ada di lambung kita keluarkan dulu, dibawa ke usus, kita turunkan dulu dengan menggunakan ini. Dan selain itu dia juga sebagai antibiotik pada luka yang terjadi di lambung, antibiotik yang pada bakteri yang ada di luka di lambung. Jadi kalau nilai seperti ini bisa dua, satu obat dengan dua tujuan itu lebih bagus dibandingkan dua obat dengan masing-masing satu tujuan. Saya selalu sampaikan obat itu racun. Kalau penggunaannya tidak pas, dia melukai kita sendiri. Kalau yang ngomong obat itu adalah dua pisau yang bermata dua. Penggunaan tepat akan mengobati, tapi penggunaan yang tidak tepat akan melukai diri kita sendiri. Ya, gitu. Jadi kalau bisa satu obat bekerja untuk dua kondisi itu lebih baik dibandingkan satu obat yang ya. Nah, ini anti-emetic agent, obat-obatan yang digunakan sebagai anti muntah. Mual muntah itu penyebabnya seperti ini. Efek samping dari obat-obatan tadi bisa jadi pemberian obat-obatan NSAID terus menerus, jadi efeknya adalah mual muntah, beberapa antibiotik. Lalu ada gangguan atau infeksi sistemik, kehamilan, disfungsi vestibular kehamilan, ibu hamil, hiperemesis, vestibular, gangguan vestibular, gangguan pada telinga, herpes 8, terus juga menimbulkan mual muntah. Biasanya pada pasien yang DPPV, yang geliang-geliang, kalau jalan geliang, pusing-pusing yang berputar-putar, biasanya keluhannya disertai dengan muntah, mual muntah. Itu, jadi gangguan vestibular. Infeksi sistem saraf pusat atau peningkatan tekanan dalam otak. Lalu ada peritonitis, ada gangguan hepatobiliar, radiasi kemoterapi, obstruksi gastrointestinal. Yang tadi ya, kalau contohnya adalah makanan yang tertahan di dalam lambung lama, maka dia akan menimbulkan efek mual muntah, dismotilitas juga, dan juga infeksi. Nah, ini pusat muntah. Pusat muntah kita ada di medula oblongata, ada di sini. Nah, pusat muntah ini dirangsang oleh adanya kemoreseptor trigger zone, vestibular system, central nervous system, dan juga gastrointestinal tract dan jantung. Nah, dengan adanya masukan impuls dari keempat ini, maka akan timbulnya refleks muntah. Nah, setelah diteliti di dalam pusat muntah ini ada reseptor H, reseptor, histamin reseptor, M reseptor, NK reseptor, serotonin reseptor. Kalau yang di kemoreseptor trigger zone tadi ini ada D2 reseptor, dopamin reseptor,
NK reseptor dan serotonin reseptor. Kalau di sini diblok, maka dia akan mengarahkan yang ke pusat muntah ini akan berkurang di reseptor. Tadi contohnya adalah metoclopamin. Dia tadi kan blok dopamin. Sehingga kalau di sini diblok, efek untuk stimulasi muntahnya juga akan berkurang. Jadi kita bisa atasi semuanya. Itu juga di pusat muntahnya juga ada reseptor ini. Kalau reseptor ini diblok, maka dia juga akan mengurangi refleks muntah. Nanti ada obat-obatan yang antihistamin yang juga akan mengurangi refleks muntah. Nah, dia akan memblok di sini reseptor. Di sini juga di vestibular system reseptor. Maka di sini bisa diterapi antihistamin, mengurangi mual muntah. Sama seperti kalau kalian mabuk kendaraan. Mabuk kendaraan itu kan mual muntah. Itu kan gangguan sebenarnya di keseimbangan kan. Maka diberikannya adalah antimo. Antimo itu adalah antihistamin. Isinya. Ya, nanti kita lihat lagi. Jadi ini adalah pusat muntah, pusat muntah yang ada di medula oblongata. Dia akan mendapatkan stimulus dari tempat-tempat ini sehingga dia terangsang untuk muntah. Nah, di dalam pusat muntah ada reseptor H, histamin, M, muscarinic reseptor, N, neurokinin reseptor, 5-HT3 reseptor atau serotonin. Ini ada di reseptor yang ada di pusat muntah. Nah, pusat muntah mendapatkan stimulus dari empat ini tadi. Nah, di empat ini juga memiliki reseptor yang sama. Ada beberapa memiliki reseptor yang sama. Contohnya di sini ada H, di sini juga ada H. Kalau kendaraan diberikan inhibitor dari reseptor antihistamin ya, reseptor H-nya, maka dia akan mengurangi muntah yang disebabkan karena pergerakan di sini dan juga di sini akan menekan reseptor. Begitu, jadi tergantung dari penyebabnya apa, maka kita bisa mengatasi. Ya, ini sama seperti itu tadi. Jadi sumber masukan atau stimulasinya dari kemoreseptor triglyceride ada vestibulum yaitu saraf 8, lalu ada saraf afferent vagus dan spinal dari saluran cerna, adanya serotonin, lalu gangguan psikiatrik dan stres. Di sini. Ini bisa menimbulkan refleks mual muntah, mengaktifkan dari pusat muntah sendiri. Nah, obat-obatan untuk anti muntah ada ini. Ada serotonin antagonis, ada kortikosteroid, ada neurokinin reseptor antagonis, ada fenotiazid, butirofenon, dan substitusi benzamid, benzodiazepin, dan kanabinoid. Ini obat-obat ini bisa digunakan sebagai anti muntah. Kalau serotonin antagonis tadi bekerjanya di sini berarti di sini, di sini, di sini. Lalu neurokinin reseptor antagonis, neurokinin bisa di sini, sudah di sini sama di sini aja. Jadi bekerjanya obat-obatnya berdasarkan bagaimana titik tangkapnya ada di mana, maka diblok di situ penyebabnya. Kita lihat satu-satu. Antagonis serotonin memiliki efek antiemetik kuat yang diperantarai blokade reseptor serotonin 5-HT3. Contoh obatnya ada ondansetron, branisetron, dolasetron, dan malonlosetron. Ini juga sering digunakan. Ondansetron di rumah sakit banyak sekali menggunakan ondansetron. Pemakaian klinis mencegah mual muntah akibat kemoterapi dan pasca operasi. Apakah harus kemoterapi dan pasca operasi penggunaan obat ini? Nah, obat ini kalau efek dari kemoterapi dan pasca operasi adalah salah satu pemicu dari terjadinya mual muntah. Efek samping ada nyeri kepala, pusing berputar, dan konstipasi. Dia mengalami metabolisme di sitokrom P450. Metabolisme artinya apa? Di metabolisme berarti dia apaan? Dihilangkan toksiknya. Dihilangkan toksiknya atau dihilangkan efeknya? Dikurangi. Jadi obat aktif di metabolisme menjadi tidak aktif. Obat non polar di metabolisme jadi polar supaya dia bisa dibuang, bisa diekspresi. Kan urutannya absorpsi, distribusi, metabolisme, ekspresi. Jadi obat-obatan yang sudah distribusi, yang sudah bekerja ini di metabolisme supaya menjadi tidak aktif kembali. Lalu dia diekspresi. Diekspresinya lewat ginjal, berarti harus dia bisa larut dalam air, maka dilakukan
metabolisme atau konjugasi supaya dia jadi polar atau lantai sehingga bisa dibuang. Tapi apakah semua obat yang mengalami metabolisme itu selalu menjadi tidak aktif? Ya, ada beberapa obat seperti prodrug itu ya, ada obat-obatan yang dia baru aktif setelah dia mengalami metabolisme. Ya, nah untuk mengurangi metabolisme dari first class efek metabolisme kan mengurangi ya. Dia terjadinya kan organ yang mengalami yang terjadinya metabolisme paling besar adalah di hepa. Untuk mengurangi metabolisme ini maka kita mengurangi penggunaan dari oral. Kalau kita menggunakan pemberian obat itu melalui oral maka metabolismenya cukup tinggi karena dia harus melewati vena porta masuk ke dalam hepa dulu mengalami metabolisme baru dia jalan lagi ke seluruh tubuh. Maka untuk mengurangi pengurangan itu efektivitasnya supaya bioefek iritasinya tetap tinggi, kita gunakan rute yang lain, bisa pakai IV, IM, SC, gitu ya. Jadi untuk mengurangi sebenarnya bioefektivitas juga berhubungan dengan metabolisme ini. Kalau metabolismenya rendah, maka bioefektivitasnya juga akan tinggi. Ada juga kortikosteroid. Kortikosteroid ini sebenarnya banyak sebenarnya di pasaran, ada penggunaan dexamethasone dan methylprednisolone. Ini kayak penggunaan kayak beli apa ya? Penggunaan itu kayak beli kacang goreng, kacang bodok, kacang goreng. Hati-hati, ini beredar banyak sekali di masyarakat. Tapi efek sampingnya juga tinggi. Dexamethasone dan methylprednisolone. Dexamethasone dan methylprednisolone ini suatu kortikosteroid. Dia efeknya sangat bagus apabila digunakan pada saat yang tepat. Lima benar itu ya, benar pasien, benar obat, benar dosis, lima tepat itu benar. Tapi kalau misalnya penggunaannya berlebihan itu berbahaya, bisa sampai terjadinya Cushing syndrome, adanya kelemahan pada otot, adanya osteoporosis, adanya bone face, bull neck, berkumpulnya lemak di punggung belakang sini. Itu adalah efek samping dexamethasone sama methylprednisolone. Tapi dia bermanfaat sekali. Dia kan kortikosteroid yang berfungsi sebagai antiinflamasi ya. Jadi kalau peradangan dikasih dexamethasone itu cepat banget ya kerjanya untuk peradangannya. Makanya ini sering digunakan oknum, sering digunakan oleh oknum, biasanya dicampurkan pada jamu-jamuan, jamu ando itu tuh loh, jamu-jamuan itu. Jadi jamu-jamu itu pasien itu menganggapnya oh herbal kok aman, tapi sebenarnya ada beberapa oknum nakal yang mencampurkan ini ke dalam jamu tersebut. Ya pasien pegel-pegel, linu, sendinya osteoartritis, linu sendi, minum obat itu ya enak. Dia anggapnya itu adalah jamu herbal, padahal sebenarnya sering sekali ada tambahan ini. Jadi efeknya ini cukup kuat untuk inflamasi, sehingga hati-hati juga kalau misalkan ada pasien yang suka jamu-jamuan, bisa diedukasikan kepada mereka bahwa jamu yang paling aman adalah ini sendiri, karena kita tahu bahannya apa. Kalau dari beli yang sudah jadi kita nggak tahu apakah ada campurannya. Pernah juga digerebek waktu itu belum lama kok, setahun yang lalu kalau saya disitu Bondo gitu kalau saya di daerah sana, pabrik jamu ditutup, digerebek dan ketahuan dia menambahkan obat, bahan kimia obat namanya, bahan kimia obat di dalam jamu itu, sehingga ditutup karena memang orang-orang suka. Itu asalnya sampai berapa M saking besarnya. Ketahuan dia menggunakan ini, dia memang enak di badan, pasien ngomong enak dan mereka yakin karena herbal bayangannya, padahal enggak. Ya, di sini kortikosteroid ini meningkatkan efektivitas dari antagonis reseptor serotonin dalam mencegah mual muntah. Kalau kita sesuai dengan ini maka dia efektivitasnya akan meningkatkan dari kerja obat-obatan ini. Kalau pemberiannya bersama maka efek kerjanya akan lebih tinggi dengan pemberian obat-obatan ini. Penggunaan yang tepat efeknya bagus, penggunaan yang berlebihan efeknya tidak bagus. Mencegah mual muntah akibat kemoterapi. Terus ada antagonis reseptor neurokinin, NK reseptor ya, menghambat NK reseptornya. Dia menembus sawar darah otak dan menempati NK1 di otak, yang di otak, dan juga dia bisa menempati di sini.
memiliki afinitas terhadap reseptor serotonin, dopamin, dan kortikosteroid. Kalian sudah tahu bahwa satu obat bekerja pada reseptornya sendiri-sendiri. Suatu bahan bekerja pada reseptornya sendiri-sendiri. Meskipun ada dua bahan yang bisa masuk ke dalam satu reseptor, bisa karena memiliki kelok. Bahasa kalian pernah dengar ya, keloknya ikatan yang pas itu antara bahan satu dengan bahan yang lain. Mungkin bahannya sama, mirip gitu ya, analog, seperti analog itu kan bahannya sama, maka dia bisa menempati reseptor yang sama. Antagonis neurokimin ini ada aprepitan dan fosaprepitan, mencegah mual muntah akibat kemoterapi. Efek sampingnya lelah, pusing berputar, dan diare. Pusing berputar ya, ini nanti berbagi. Pusing berputar. Pusing berputar itu kalau kalian pasien pusing, kalian pusing itu kalian tegaskan kembali, tanyakan pusing yang seperti apa. Apakah pusing yang cenut, apa pusing yang seperti ditindih, atau pusing yang berputar tapi nggak sakit. Pusing yang berputar, jadi kayak kalau melihat ini tuh seperti berputar gitu, itu ada pusing. Oke, ada fenotiazin dan butirofenol. Ini dua-duanya adalah obat-obatan antipsikotik. Kalau fenotiazin ini efeknya selain sebagai anti muntah, dia juga sebagai bahan sedatif. Kalau yang butirofenol ini lebih dominan ke antiemetiknya saja. Untuk sedatifnya dia kurang kuat untuk yang butirofenol. Tapi kalau yang fenotiazin sedatifnya cukup kuat, sedatif dan antiemetik. Kerjanya sama-sama menghambat reseptor dopamin dan ini dopamin. Kalau yang butirofenoldiazin ada juga reseptor muskarinik yang diblok. Sama-sama dua-duanya menghambat reseptor dopamin. Digunakan untuk mual muntah pasca operasi. Nah, benzamid tersubstitusi, contohnya adalah metoclopramid dan juga trimethylbenzamid. Memblok dopamin juga, reseptor dopamin. Efek utamanya adalah gejala ekstrapiramidal seperti krisa, dystonia, dan gejala Parkinson. Hati-hati, terutama metoclopramid ini, dia efek EPS-nya cukup tinggi. Jadi EPS itu seperti apa? EPS itu ekstrapiramidal syndrome ya, gejalanya seperti ini: krisa, dystonia, dan gejala Parkinson. Jadi pasien itu kayak kaku. Hati-hati kalau setelah pemberian metoclopramid terus pasiennya seperti itu, berarti itu ekstrapiramidal. Sudah apakan, ya udah biarkan aja. Nanti setelah obatnya hilang karena dibuang sesuai dengan onset of action, duration of action. Onset of action kan aktivasi dari obatnya itu menimbulkan efek, lalu duration of action sampai durasi dari efeknya itu hilang, maka efeknya akan hilang. Jadi nggak perlu yang terapi yang lebih lanjut atau sampai MCD apa, itu nggak perlu. Nanti dibiarkan aja, dia akan hilang sendiri setelah adanya ekspresi obat. Ini antihistamin H1 dan antikolinergik. Ini tadi ya yang saya sampaikan, anti muntah yang bekerja di reseptor histamin. Contohnya ada difenidramin dan dimenhidrinat. Ini contohnya anti-MUM. Mencegah dan mengobati mabuk perjalanan. Ini anti-MUM. Isi komposisi dari anti-MUM. Maka efeknya adalah dia mengantuk. Tapi ada antihistamin juga yang sebagai anti muntah yang efeknya kurang kantuk adalah meklisin. Benzodiazepin digunakan untuk mengurangi mual muntah karena kecemasan. Ada lorazepam sama diazepam. Tadi ya, kalau cemas, stres, efeknya kemana? Dispepsia. Ada juga cannabinoid, bahan psikoaktif utama dari marijuana. Jadi bahan aktif dari marijuana itu bisa digunakan sebagai anti muntah. Diambil bahan aktifnya, diisolasi, lalu dijual sebagai obat, namanya dronabinol. Efeknya karena dia bagian dari marijuana, dia ada euforia, ada diskonia, mengantuk, halusinasi, dan juga blood. Ini efek samping dari penggunaan dronabinol. Ya, karena dia bahannya dari sini. Oke. Pencahar ini adalah langsang, obat yang digunakan untuk bisa berak. Apa saja obatnya? Cara kerjanya, bagaimana cara kerja obat ini supaya bisa menyebabkan seorang itu bisa berak? Yang pertama adalah menstimulasi pergerakan dari kolon atau usus bagian bawah supaya berkontraksi, beraknya dikeluarkan. Yang kedua adalah memperbesar volume usus. Jadi volumenya diperbesar, semakin dibikin lebih banyak.
Kalau dia dibikin lebih banyak akan menekan tadi dinding usus sehingga akan menimbulkan respon kontraksi. Yang ketiga adalah lunak feses. Beraknya dilunakkan supaya nggak keras. Berarti dia diberikan pada pasien yang beraknya tuh keras. Pernah tahu adik-adik kecil bayi 1 tahun gitu beraknya itu nggak mau berak sampai beberapa hari, pas diminta berak, dipaksa untuk berak, ternyata beraknya tuh keras, dia akhirnya melukai anusnya luka, dia menangkap bahwa seorang anak bayi menangkap bahwa kalau saya berak saya sakit karena anusnya tadi luka. Berak yang pertama dia nahan berak nggak berak lama, beraknya mengeras kan, semakin lama semakin mengeras, lalu dia berak anusnya luka, dia akan menangkap bahwa berak itu sakit, maka dia akhirnya nggak mau berak, dia akan nahan berak. Padahal kalian tahu nahan berak menahan kotoran feses di dalam kolon itu akan menyebabkan tetap adanya penyerapan air. Semakin lama kan semakin mengeras. Ya. Oke, jadi nanti ada ini salah satu bisa diberikan dengan pelunak feses. Nah, kita kapan berikan laksannya atau pencaharnya? Saat terjadinya konstipasi. Konstipasi ini adalah kesulitan defekasi, kesulitan berak karena feses yang mengeras ataupun karena otot polos yang lumpuh. Artinya otot polosnya kontraksinya berkurang. Penyebab konstipasi adalah BAB yang tidak teratur atau menahan BAB. Tadi ada penyerapan kembali cairan. Lalu diet rendah serat atau dehidrasi. Ini sering sekali waktu Ramadan. Gak berak berapa hari, dia nggak nyaman karena kurang serat dan kurang minum. Perubahan rutinitas seperti kehamilan, penuaan dan juga perjalanan. Kalau perjalanan keluar kota terus pengen berak, lalu kalian ke kamar mandi tempat umum, kalian nggak tepat dengan tempatnya, misalnya kotor banget, kalian nggak jadi berak kan? Balik lagi naik atas. Itu akhirnya akan menyebabkan fesesnya akan diserap lagi, akan mengeras lagi. Akhirnya ya udah fesesnya keras, susah untuk berak lagi. Obat-obatan antacid yang aluminium tadi yang menyebabkan konstipasi, kelainan metabolik endokrin, IBS, irritable bowel syndrome itu juga menyebabkan konstipasi, disfungsi dari regio rektoanal, penggunaan laksan sendiri. Nah, apakah semua kondisi tadi harus diberikan obat? Tidak. Kalau memang tidak biasa BAB teratur, ya dibiasakan. Kalau nggak bisa, nggak ada isinya, ya suruh makan serat yang banyak. Tidak serat, suruh makan serat yang banyak, suruh banyak minum, lalu suruh olahraga. Kalau sudah terlalu banyak nggak mau bergerak itu ya semakin kotorannya nggak mau keluar. Jadi olahraga, tetap makan serat dan minum itu dulu. Jangan semuanya langsung kasih obat, semua langsung dikasih obat, jangan. Tetap aja karena memang setelah dilakukan penelitian sembelit intermiten itu dia baik sendiri dengan pemberian diet tinggi serat, asupan cairan yang cukup dan juga olahraga teratur. Sembelit intermiten itu maksudnya sembelit konstipasi yang tidak seterusnya, tapi sekali-sekali kayak misalnya tadi proses Ramadan gitu ya, kurang serat, kurang minum. Nah itu bisa dilakukan terapi ini non farmakologis ini akhirnya dia bisa berak kembali. Nah, yang stimultan jadi menstimulasi ya, pencahar, iritan atau stimultan. Dia menstimulasi susunan saraf usus serta sekresi cairan dan elektrolit. Ada diberikan minyak kastrol atau kastrol oil. Kastrol oil ini berasal dari Ricinus communis. Di usus dia dihidrolisis oleh enzim lipase berubah menjadi gliserol dan juga asam risinoleat. Nah, asam risinoleat inilah yang menyebabkan kontraksi. Dia yang mengiritasi lambung, dia mengiritasi kolon sehingga dia ada pergerakan di kolon atau di usus bagian bawah. Asam risinoleat ini. Jadi dari minyak kastrol ini mengalami hidrolisis, lalu dia menghasilkan asam risinoleat. Asam inilah yang menjadi stimulasi dari pergerakan usus bawah atau bagian kolon.
Lalu ada juga turunan difenilmetan, bisakodil, dan fenolftalein. Jadi bisakodil ini biasa kita gunakan itu adalah bromelax. Pernah tahu komposisinya adalah bisakodil. Ini supaya dia menstimulasi supaya dia bisa berak. Ada juga kaskara, sena, dan halus. Ini adalah bahan alam, ada di bahan alam. Dia mengandung alkaloid emolien yang merupakan stimulan kolon. Ini bahan alam ada di dalam kulit tanaman, kulit biji. Lalu pencahar membentuk massa, jadi membuat fesesnya itu lebih besar, mengikat air dan ion dalam lumuan kolon. Lalu fesesnya akan lebih banyak dan ada stilium dan metil selulose. Metil selulose ini tidak diabsorpsi di dalam saluran cerna, lalu dia mengembang membentuk gel emolien. Kalian pernah tahu salah satunya ini yang digunakan adalah minuman sasetan, biasanya yang kayak dicari Vegeta. Nah, kalau nggak bisa berak konsumsi Vegeta. Ya, fungsinya adalah membentuk massa. Karena Vegeta itu kalau dibiarkan lama-lama jadi gel kan, sehingga akan berak, langsung berak. Tadi kan sama seperti tadi prinsipnya, kalau ada massa di situ berbentuk gel di dalam saluran pencernaan akan merangsang menekan di khusus, lalu dia akan merangsang terjadinya penistaan. Lunak feses dia teremulsi, tergabung dengan feses, dan dia terjadi pelunakan. Ada dua pusat sama gliserin. Gliserin kita udah sering dengar ya, gliserin. Dua pusat ini dia adalah lunak. Jadi kalau diberikan ini nanti bahan-bahan yang keras itu bisa menjadi lunak. Dua pusat ini juga digunakan untuk telinga. Ada telinga. Jadi segmen kotoran telinga yang keras itu dikasih ini, dikasih tetesan, dia akan lembek. Nanti lembek dia akan meleleh sendiri, keluar sendiri. Karena sebenarnya kotoran telinga kita itu kan keluar saat kita menggerakkan mulut kita. Nanti pelan-pelan kan otomatis dia keluar sendiri. Karena produksi sebenarnya kan cairan telinga ini kan banyak, setiap hari kan keluar ya. Karena kan nggak perlu kita bersihkan. Nanti kita 6 bulan sekali itu bisa dispooling, dibersihkan, nggak perlu dikorek-korek. Takutnya kalau dikorek kan nanti menghabiskan semua lapisan mukus yang ada di situ, kan sebenarnya lingkungan hilang, terus bisa juga mengiritasi. Kalau kebablasan bisa sampai ke membran pipa. Nanti dia akan keluar sendiri. Ya, ini dok pusat. Jadi dia untuk melunakkan kayak feses ataupun serum. Yang terakhir ini adalah anti diare. Anti diare. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air besar dan juga disertai ada perubahan bentuk dan konsistensi. Jadi ada jumlahnya bertambah, frekuensinya bertambah, konsistensinya bertambah. Ada yang mengatakan diare kalau dia jumlahnya lebih dari 3 kali sehari, frekuensinya lebih dari 3 kali, itu disebut sebagai diare. Penyebabnya apa? Peningkatan tekanan osmotik di dalam usus, sekresi elektrolit atau air yang berlebihan ke dalam usus, dan juga perubahan motilitas usus. Ususnya terus bergerak. Ini sekresi elektrolit dan air, contohnya mungkin kolera. Pernah tahu kolera? Kolera, sakit kolera itu kan berak terus-menerus putih, dan itu sering sekali menyebabkan dehidrasi. Kenapa? Karena itu mengeluarkan cairan. Jadi cairan kita di dalam tubuh itu dikeluarkan. Mensekresi di saluran pencernaan itu mengeluarkan cairan dan juga elektrolit dari tubuh, sehingga pasiennya tiba-tiba lemas. Banyak sekali cairan, bukan cuma makanan yang nggak bisa diserap terus dibuang, bukan, tapi ada cairan yang dikeluarkan dari dalam tubuh, sehingga mempercepat terjadinya dehidrasi. Ya, sekresi elektrolit dan air yang berlebihan ke dalam usus. Juga bakteri-bakteri tertentu juga mengiritasi usus sehingga dia menyebabkan kita diare, adanya pengeluaran elektrolit dan air dari tubuh kita. Obatnya ada dua golongan maksudnya. Senyawa intralumen dan juga antimotilitas dan sekretorik. Jadi dia kalau antimotilitas ini berarti mengurangi motilitas pergerakan. Jadi kalau pergerakannya banyak, ini kan otomatis keluar terus ya, nggak sempat diserap dia keluar, maka dikurangi. Itu yang mengurangi motilitas. Kalau yang ini intralumen, dia mengeraskan cairannya. Jadi air feses yang mau dibuang itu kan airnya otomatis diserap ya.
Nah, kalau di sini ini menyebabkan airnya itu diserap lagi sama tubuh lebih banyak sehingga fesisnya lebih bentuk massa. Ini tujuannya yang di sini, yang membentuk massa. Ini sering kita gunakan kaolin pektin. Pada anak-anak kecil yang diare kita biasanya pakainya kaolin pektin. Kita jarang menggunakan ini. Opioid yang loperamid ini banyak. Kita sering juga lihat ini penggunaannya. Biasanya pada orang dewasa. Ada juga yang pernah memberikan pada anak-anak, tapi hati-hati. Ya, lebih aman pakai ini, kaolin pektin. Karena dia bekerjanya tidak mempengaruhi pergerakan usus, hanya menyebabkan darahnya itu lebih keras saja. Meredakan gejala diare ringan. Lalu ada juga kolestiramin, ini digunakan untuk diare yang disebabkan karena masalah dari kandungan peptidnya. Lalu ada bismutnya ada bismut subsalisilat menyebabkan fesesnya berwarna gelap. Ini untuk motilitas ya, contohnya ada loperamid, difenoksilat, lalu difenoksin. Ini untuk mengurangi motilitas tadi. Kalau misalnya kita berikan diare itu kan kontraksi terus ya. Kalau kita berikan obat ini, contohnya loperamid, dia akan menghentikan. Sementara dari sisi yang lain itu masih bergerak, maka ada kemungkinan yang diem ini akan masuk ke dalam yang bergerak. Vaginasi. Jadi harus dipotong. Makanya hati-hati penggunaan obat-obatan ini yang anti motilitas. Karena nanti yang motilitas misalnya nggak bisa, kita nggak bisa memastikan kondisinya ya. Kalau salah satu masih tetap motilnya tidak terhenti, sementara yang sebagian terhenti, maka bisa lalu ada oktriotit mengurangi sekresi cairan usus dan sekresi pankreas, memperlambat motilitas saluran cerna dan menghambat kontraksi empedu. Jadi ada dua prinsip untuk pengobatan diare. Yang satu mengatasi dari fesesnya sendiri, kita buatkan lebih mengeras, tidak cair begitu. Lalu yang kedua adalah menghentikan dari pergerakan usus, motilitasnya kurang. Ada dua prinsip penggunaan obat. Nanti dipilih lagi yang mana yang menurut kalian pas. Jadi kalau misalnya anak-anak ya jangan dikasih ini, hati-hati. Anak-anak yang paling penting adalah rehidrasinya, airnya. 1 kali berak ganti air, 1 kali berak ganti air. Terima kasih. Diare, muntah, jangan lupa banyak elektrolit yang kebuang. Pakainya adalah oralit. Diberikan oralit, atau kalau bisa kalian bisa juga pakai gunakan air degan. Air degan itu elektrolitnya tinggi, jadi dia berfungsi sebagai pengganti infus. Jadi kalau di tempat pernah lihat mungkin ada film zaman dulu gitu, di medan perang, perdarahan, hipovolumik, darahnya banyak keluar, akhirnya dikasih infusnya dari air kelapa. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Cukup? Oh. Baik. Semoga bermanfaat ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Semoga bermanfaat, belajar ya, belajar. Minggu depan kita sudah mulai praktikum, insya Allah kita ketemu di praktikum. Saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter.